untuk menyatakan berhenti. Rp2-3 triliun di 2025 kemarin menjadi 1 triliun ya, dan di 2026 ini isunya adalah dipotong sebanyak 50%, berarti cuma 500 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, bicara soal Yogyakarta bukan sekedar wisata saja, tetapi juga relasi historis dan politis antara Yogyakarta dan pemerintah pusat. Sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Yogyakarta memperoleh dana keistimewaan yang diamanatkan untuk menjaga tradisi, budaya, dan tata kelola istimewa yang melekat pada daerah istimewa Yogyakarta. Nah, namun pada APBN 2026 muncul kabar akan adanya pemotongan dana keistimewaan. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini sekedar soal efisiensi anggaran negara atau ada implikasi yang lebih dalam bagi hubungan antara Yogyakarta dengan pemerintah Indonesia? Untuk membahas hal tersebut telah bergabung dengan kami melalui via Zoom ada Mas Pancar dari Yogyakarta. Selamat pagi Mas, terima kasih sudah mau bergabung dengan kami hari ini. Oke, sama-sama Mbak atas kesempatannya. Oke, baik Mas. Nah, ini kelihatannya isu soal keistimewaan Jogja ini agak panjang ya Mas ya pembahasannya. Nah, tapi mungkin yang mau kita ketahui dulu nih pertanyaan di awal termasuk juga dari teman-teman Secret Story. Pendapat Mas Pancar tentang pernyataan Ngarso dalam soal masalah ini tuh bagaimana Mas? Silakan Mas Pancar. Oke Mbak, terima kasih ya. Selamat pagi, semoga kita diberikan kesehatan dan tentu ini menjadi bangunan diskursus kita kembali bicara soal isu yang menarik, keterlibatan pemerintahan pusat terhadap daerah-daerah yang kemudian ini bisa kita katakan sebagai standar ya, apakah daerah itu akan menjadi daerah yang mengalami kekurangan ketika ada kebijakan pemerintahan pusat atau mungkin bisa menjadi sesuatu yang lebih kreatif. Dan kali ini kita membahas tentang soal dana istimewa Yogyakarta. Oke, Tentu menarik ya Mbak, karena kalau kita membahas soal dana istimewa ini kan tentu kita harus punya rujukan. Rujukan kita adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Memang ada 5 unsur Mbak ya, yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut. Yang pertama itu soal tata cara pengisian gubernur dan wakil gubernur. Yang kemudian yang kedua adalah kebudayaan. Ketiga soal pertanahan, ada SG dan PAG. SG itu Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Yang keempat itu tata ruang, dan yang kelima itu kelembagaan pemerintahan. Tentu kalau ditanya pandangan saya tentang respon Mbak ya. Respon saya tentang berita yang keluar tentang penyampaian Ngarso Dalem atau Sri Sultan. Itu kan kalau menurut saya ada beberapa hal Mbak. Ada 5 hal yang kemudian ingin saya sampaikan. Dari berita yang disampaikan ketika di tahun 2026 pemangkasan dana istimewa ini kan akan mencapai 50%. Yang awal itu kan dana istimewa ini 1,2-3 triliun di 2025 kemarin menjadi 1 triliun ya. Dan di 2026 ini isunya adalah dipotong sebanyak 50%, berarti cuma 500 miliar atau 0,5 triliun. Dengan beberapa berita yang disampaikan, Sri Sultan menanggapi dengan yang pertama menurut saya adalah
beliau menyampaikan menghormati keputusan pemerintahan pusat. Ya, memang kalau kita bicara soal menghormati kebijakan ataupun keputusan pemerintahan pusat, level tertinggi yang memberikan kebijakan dan keputusan itu adalah pemerintahan pusat. Apa yang dikatakan oleh pemerintahan pusat, maka daerah itu harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan keputusan itu. Tapi tentu tidak serta-merta ya kita menerima itu. Kita melihat juga mungkin ada beberapa pandangan politik ataupun pandangan ekonomi hari ini yang terjadi. Kalau pandangan politik kita per hari ini, kenapa anggaran itu harus turun ya? Mungkin saja di Pilpres 2024 agenda pemilu kita itu menghabiskan sangat banyak biaya, maka per hari ini ya anggaran APBN kita itu sangat mengalami penurunan atau fiskal ekonomi nasional kita itu turun. Begitupun dengan unsur politik ya. Karena bagi saya ketika ekonomi itu melemah dan ditambah tekanan politik itu meningkat, maka efeknya akan seperti ini. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, beliau optimis ya, ketika perekonomian Indonesia membaik, dana itu atau dana istimewa itu akan kembali membaik. Mungkin bisa saja lebih ya. Kalau saya melihat ini dari pengamatan saya, memang sikap optimisme seorang pemimpin ya Mbak ya. Melihat kebijakan yang diberikan dari pusat, beliau tetap merespon itu dengan legowo. Karena Jogja itu ya seperti itu ya, peninggalan dari leluhur-leluhur itu, sifat dan sikap legowo itu sangat menjadi prioriti kita bagaimana mengambil dan melihat hal yang akan terjadi pada kita. Yang ketiga yang paling menarik itu, beliau walaupun sebagai pemimpin ya, yang kemudian kita harus memberikan tanda kutip ya, karena Jogja ini istimewa ya, dia menyampaikan tidak akan melobi atau mencoba menegosiasi kembali kepada pemerintahan pusat. Kembali berlandaskan pada dua alasan di atas tentang menghormati keputusan dan kemudian memikirkan kalau memang besok fiskal ekonomi nasional kita membaik, maka dana kita mungkin akan membaik dan akan bertambah. Maka beliau tidak akan menegosiasi itu ya, karena mungkin ada hubungan emosional atau ada hubungan batin, dan itu menjadi dasar filosofi ya Mbak ya. Tapi pada bab dan soal ini beliau tidak akan bernegosiasi ataupun melobi untuk menambah ataupun mengatur kembali soal pemangkasan anggaran untuk dana istimewa. Yang keempat, memang kalau kita berpikir ya, dia menyampaikan dana ini ya tidak sebagai kompensasi politik ya. Karena dulu mungkin kita tidak bisa pungkiri soal sejarah begitu ya. Yogyakarta pernah menjadi ibu kota negara ya. Dan dulu ketika bicara sejarah itu kan, Mataram itu kan satu kan. Ada Solo, ada Jogja ketika perpecahan ya. Mungkin ada konflik of interest di dalam ya, kita tidak melebar ke situ, tapi kita berangkat dari hal itu, kebaikan seorang HB9 ya, itu memberikan harta, ya kita sebut harta Yogyakarta, untuk membantu bagaimana Indonesia itu harus tetap berjalan. Karena pasca kemerdekaan itu Indonesia sangat sulit begitu. Ya, akhirnya dari itu banyak sekali ucapan ataupun filosofis bahwa hubungan Jogja dan Indonesia itu tidak luput dari hal itu. Tapi tadi lagi-lagi kita sekarang di era yang berbeda ya Mbak. Kita di era yang berbeda, kita di fase yang kemudian nilai kemodernan itu mulai muncul, terus perbedaan pendapat itu sangat banyak, maka menurut saya Sir Sultan sangat tepat ketika menyampaikan dengan rasa legowonya. Jadi bab ini ya kita jangan anggap ini menjadi
kompensasi politik lah, karena perbuatan baik Sri Sultan yang ke-9 terhadap Indonesia, maka dana ini adalah kompensasi politik. Tapi kita anggap ini sebagai benar-benar bagaimana mewujudkan ya kriteria-kriteria yang kemudian berada pada Undang-Undang Nomor 13 tadi tahun 2012 tentang bagaimana memajukan kebudayaan pendidikan yang ada di Yogyakarta. Terus yang kelima adalah Jogja dipastikan mungkin menyiapkan penyelesaian program berdasarkan anggaran yang ada. Jadi di tahun 2025 itu kurang lebih 2 miliar juga dipotong ya memang. Kemudian beberapa kegiatan ataupun beberapa OPD yang akan menjalankan program menggunakan dana itu memang agak terbengkalai. Dijalankan iya, program yang kemudian dijalankan, tapi tidak semasif pada anggaran itu penuh begitu, Mbak. Jadi menurut saya 5 hal itu sorotan. Tapi ya. Nah, tapi Mas, kalau misalkan selama 1 dekade lebih nih, sebenarnya kalau misalkan dari pandangannya Mas Pancar, kontribusi yang paling nyata yang bisa dirasakan untuk pelestarian budaya, penataan ruang mungkin ya, dan maupun layanan publik tuh apa sih Mas? Meskipun tadi kan Mas Pancar bilang mungkin belum semaksimal itu gitu digunakannya. Oke, kalau bicara soal 1 dekade ataupun ya 9-10 tahun terakhir, Mbak ya. Kalau saya melihat dan saya membaca dari instrumen-instrumen yang ditampilkan atau yang ada, memang dana istimewa ini sangat berpengaruh. Teman-teman saya di kelas ya, karena saya ilmu pemerintahan, di teman-teman kelas saya itu rata-rata mereka di dinas ya. Mereka mengambil S2, ternyata mereka udah jadi PNS di OPD-OPD-nya masing-masing. Karena kita berdiskusi tentang penggunaan dana istimewa ini. Dan memang erat sekali, dana istimewa ini sangat berfungsi dan sangat berguna untuk menjalankan program-program yang ada. Di Jogja ada beberapa kabupaten yang kemudian itu mendapatkan dana istimewa ini. Ada Sleman, Kota Jogja, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Bantul. Di masing-masing kabupaten ini dan satu kota ini memang punya tujuan masing-masing. Jadi punya fokus masing-masing menggunakan dana ini. Kalau bicara soal budaya ya, budaya, saya punya contohnya di Kota Jogja, kental sekali ya. Kemarin saya ke Dinas Kebudayaan, ketika saya, ini boleh sharing Mbak ya? Boleh, saya silakan. juga tesis, saya fokusnya di implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan ya. Kemarin saya ke Dinas Kebudayaan, mereka menyampaikan memang ketika efisiensi anggaran ini menurun, mereka mau bergerak di bidang kebudayaan itu sangat sulit, Mbak. Artinya ada pengurangan, ada sesuatu yang kemarin mereka bisa merencanakan itu dengan baik, tapi sekarang memang perintahnya adalah coba dikreatifkan program ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu. Tiba gitu loh, tidak ada, akhirnya bingung. Terus penataan ruang ya. Kalau penataan ruang ini memang sangat penting, Mbak. Karena di tahun berapa kemarin dari UNESCO pun memberikan ya. Jadi kalau ini tidak dilaksanakan dengan rapi dan baik, dan otomatis ini pasti menggunakan anggaran. Ya, maka agak sedikit mengalami kemunduran lah, ataupun perawatannya agak sedikit kurang lah dalam penataan tersebut. Sedangkan sumber filosofi Jogja itu kan sangat menarik, Mbak. Jadi harus dirawat dan ditata terus. Terus pemberdaya pelaku seni dan UMKM lokal. Sebenarnya kan dana isi itu sangat berperan di situ untuk membantu pelaku seni, UMKM lokal. Makanya kemarin sempat
perintahkan itu untuk bagaimana teman-teman kelurahan itu mulai berpikir untuk masyarakat yang masih susah memiliki tempat tinggal. Ya, oke. Jadi ayo fokus. Jadi jangan Jogja tuh kayak mari kita menjaga masyarakat kita, bukan berarti masyarakat lain tidak penting. Paling tidak kita harus mensejahterakan orang Jogja terlebih dahulu. Makanya perintah Sri Sultan itu kepada seluruh kelurahan dan kepala desa itu, ayo fokuskan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal. Ya, kalau sudah, baru kita merasa kita itu sejahtera. Jangan sampai ada orang dari luar ingin menyewa. Kan biasa kalau tanah-tanah kelurahan itu nggak mahal, Mbak. Kalau di Jogja. Oke. Iya. Dia nggak mahal, dan itu ketika disewakan itu luas dan nggak mahal. Makanya dari itu yang disampaikan oleh HB10, bagaimana kita ini dulu mensejahterakan dan merangkul orang-orang Jogja dulu. Jadi kalau bicara soal kontribusinya sangat banyak, Mbak. Bicara soal kebudayaan, ya, pendidikan, terus kemudian ekonomi, pelaku seni dan UMKM tadi, terus transformasi wilayah terpencil menjadi wisata budaya. Contoh di Gunung Kidul banyak sekali, Mbak, budaya yang banyak sekali desa yang sudah go internasional karena pertaniannya, terus karena wisatanya. Kemarin mendapatkan beberapa award dari internasional, dan itu karena saya mengetahui itu karena teman kuliah saya juga kepala desa dari sana, dan ada satu mantan pejabat di sana juga, beliau menceritakan. Dan saya pernah sana dan melihat langsung. Memang jelas kita sampaikan ini go internasional karena memang mereka membangun ini secara rapi, dan itu kolaborasi antara masyarakat desa, kepala desa, dan dinas pariwisata di Gunung Kidul. Jadi kalau bicara soal kontribusi selama 10 tahun, saya kira Jogja pada level yang sangat berbeda lah, Mbak. Bicara soal itu, Mbak. Iya. Tapi Mas, kan kalau tadi kan kita di awal udah berbicara pandangan bagaimana dari Ngarso Dalem itu berpendapat soal masalah ini. Nah, tapi kalau misalkan terkait alasan resmi yang disampaikan pemerintah terkait pemotongan dana keistimewaan di 2026, ini kalau dari Mas Pancar gimana? Maksudnya apakah murni memang efisiensi fiskal atau ada latar kebijakan lain yang patut kita cermati gitu ya? Dan sebenarnya gimana sih seharusnya pemerintah pusat itu bisa menyeimbangkan kebutuhan prioritas nasional gitu ya Mas ya, misalnya program strategis dengan penghormatan terhadap keistimewaan Jogja yang memang sudah dijamin undang-undang gitu. Gimana nih Mas kalau dari Mas Pancar? Kalau alasan resmi, Mbak, kalau saya ya harus punya bangunan diskursus. Yang pertama, Prabowo itu kan mencetuskan yang namanya makan bergizi gratis. Ya. Yang kedua, tiba-tiba hadir sekolah rakyat. Yang ketiga, tiba-tiba ada sarjana muda pendidik SPP itu, ya kan. Terus kemudian sangat banyak sekali program yang kemudian itu tidak menjadi prioritas bagi saya. Contoh satu, IKN sekarang kita kemana? Tutup. Itu menjadi bagian terpenting dalam anggaran kita mana gitu. Sampai akhirnya IKN dijadikan tumbal sampai hari ini. Nah, ada proses anggaran tuh sangat turun sekali anggaran untuk IKN. Masuk pada alasan resmi kenapa dampak Jogja ini menjadi dampak pemangkasan anggaran. Yang pertama jelas yang Mbak sampaikan tadi soal efisiensi fiskal nasional. Sangat berpengaruh, Mbak. Belanja kita terlalu banyak hari ini. Ya, kita mau berpikir bayar ASN, kita mau berpikir makan bergizi gratis, kita mau berpikir sekolah rakyat, kita belum berpikir orang yang korupsi. Nah, jadi kalau lihat Sri Mulyani hari ini mulai
apa ya, aura menterinya hilang tuh Mbak, menurut saya. Oke. Aura hilang tuh. Jadi kayak bingung Mbak, mau diapakan ini. Plus Ya, jangan lupa dana antara Mbak, itu ya, sangat berpengaruh ya, sangat betul. berpengaruh pada ekonomi nasional. Hmm. Ya, jadi efisiensi fiskal nasional ini sangat berpengaruh dalam pemangkasan anggaran di tiap-tiap daerah. Terus yang saya sebutkan di awal soal pemerataan, ya Mbak. Hmm. Kita isu ini sejak kapan sih Mbak bicara soal pemerataan? Ya, Mungkin sejak zaman kita ambillah zaman SBY lah. oke. SBY 10 tahun, Jokowi 10 tahun. Saya orang timur nih Mbak, saya orang Nusa Tenggara Timur. Hmm. Saya melihat tidak ada perubahan yang signifikan di timur. Padahal Ya, kita selalu bicara pemerataan. Kita tetap menjadi daerah 3T. ya, Jadi menurut saya semua ini akal-akalan saja. Ya. Akal-akalan itu dalam arti memang anggaran kita menurun. Ya. Tapi kita tidak berani jujur negara kita ini. Mbak. oke. Kita tidak berani jujur dengan keadaan kita sekarang. Selalu kan ketika maju pilpres, kita akan naikkan ekonomi kita 8%. Ya, Sekarang efisiensi anggaran terjadi. Coba. sebaliknya Gimana? justru Mas. Itu. Jadi kalau bicara alasan resmi, saya pikir memang keadaan ekonomi kita begini ya. Dan ketika bicara soal kebijakan pemerintahan itu alasan saja, tidak menjadi bagian ini. Karena memang alasan utamanya adalah ekonomi kita turun memang. Itu aja. Dari Oke. alasan-alasan bicara soal dorongan untuk kemandirian, tiap daerah menciptakan kreativitas dan segala macam, bagi saya itu cuma alasan gitu. Oke. Alasannya adalah memang perekonomian kita ini tidak membaik. Ya. Caranya buruh bagaimana ya Mbak ya. Iya. Jadi alasan Iya. saya itu aja, efisiensi fiskal nasional. Kita tidak mampu menata program prioritas nasional. Iya, Itu menjadi betul. terus dana antara kita. Ya, Saya heran dana antara dipegang oleh BUMN juga. Beda kan sama Singapura. ya, Nah, itu itu menjadi jelas beda. itu nggak logis lah menurut saya. Jadi kalau ditanya alasan resmi, ya kita harus jujur, ekonomi Indonesia kita tidak baik-baik saja. Oke. Belanja negara kita terlalu besar, ya, sedangkan penunjang APBD daerah kita tidak terlalu kuat. Kita bicara soal pajak, masyarakat kita mungkin merasa rugi makanya nggak mau bayar pajak. Kita bayar pajak capek-capek, daerah kita nggak dibangun. Kayaknya itu deh Mbak. Iya. Tetapi Mas, kalau kita melihat pagu anggaran, sebenarnya sejauh mana sih Dakes ini menopang pendidikan kebudayaan, terus juga lembaga kadipaten atau keraton serta tata kelola lagi ya pemerintahan khas daerah istimewa Yogyakarta, dan apa sih yang bisa terancam kalau dukungan itu memang nantinya menipis? Oke, kalau bicara soal pagu ya, ada keterbatasan anggaran, Mbak. Yang pertama, kita nggak usah bicara infrastruktur dulu deh, ya. Kita bicara soal Human Development Index dulu. Oke. Ya, bicara soal sumber daya manusianya dulu bagaimana. Karena Jogja itu relatif tinggi, Mbak. Karena salah satunya investasi terbesar kita adalah pendidikan dan budaya. Ketika anggaran itu dipotong, maka akan menekan kualitas layanan pendidikan berbasis budaya kita. Jadi menaikkan sumber daya manusia human development itu sangat penting dalam bentuk pelayanan, pembelajaran dan begitu-begitunya. Terus yang kedua, bicara soal identitas dan warisan budaya Jogja. Nah, itu juga paling penting sih, Mas. Yes, kalau seandainya kita jujur deh, segala sesuatu perawatan, segala sesuatu program itu pasti butuh anggaran. Ketika kita bayangkan 2026, 50%, berarti tinggal 500 miliar. Pasti kan akan terkikis soal pelestariannya, budayanya, ya pasti akan berkurang itu. Karena mau memaksakan pun seperti apa?
Ya, kita bisa berpikir bahwa Jogja ini dipenuhi oleh mahasiswa. Yes, Ya, betul, betul. satu penopang pendapatan mungkin saya daerah itu dari mahasiswa. Mungkin Mahasiswa. ya makanan mereka setiap hari, mereka berbelanja dan segala macam persenan itu bisa masuk dari situ saja, Mbak. Hmm. Ya. Tapi soal ini kita tetap optimis lah ya, karena Sedalam udah menyampaikan seperti itu. Terus yang kemudian soal legitimasi simbolik keraton. Bisa saja banyak orang mempersepsikan ini dilemahkan. Karena ada dua alasan. Yang pertama alasan politik dan yang kedua kultural, Mbak. Politik yang tadi kita diskusi soal HB9 ya, memberikan seluruh harta Yogyakarta kepada waktu itu Bung Karno untuk tetap terus menjalankan negara ini sebagaimana mestinya. Ya. Dan mungkin ada nilai kultural yang kemudian itu akan mengalami penurunan ya, Mbak ya. Ini kita persepsikan. Terus yang terakhir adalah soal tata ruang filosofis. Di Jogja itu ada, tadi saya sebutkan namanya Sumbu Filosofi Jogja. Perawatan Sumbu Merapi, Keraton, Parangtritis lebih sulit. Karena statusnya ini diminta oleh UNESCO ya. Itu diminta untuk UNESCO untuk dirawat karena Sumbu Filosofi Jogja itu sangat menarik, Mbak. Jadi ada kekhasan tertentu. Jadi itu kalau seandainya ini dipangkas, maka hal-hal itu yang akan mengalami ancaman, Mbak, ataupun terancam untuk Yogyakarta. Kalau misalkan dari masyarakat di Jogja sendiri, gimana Mas? Mungkin terutama dari seniman atau abdi dalam, pelaku pendidikan, bahkan UMKM juga. Maksudnya pemotongan ini tuh dipandang sebagai pengabaian status istimewa atau justru dipahami dalam konteks situasi fiskal nasional gitu. Karena kan pasti ada pandangan yang berbeda ya, Mas? Betul, pandangannya sangat banyak, Mbak ya. Kalau jangankan pandangan masyarakat ya, kemarin saya scroll soal pandangan DPRD aja, kan sangat marah kan, sangat menolak. Kok Jogja dipangkas sampai sebegitunya 50%? Apalagi pandangan masyarakat. Mungkin dalam bab ini masyarakat tidak terlalu mengerti soal dinamika politiknya seperti apa. Tapi yang mereka soroti adalah apalagi ada kalimat istimewanya. Nah, masyarakat kan menyorotinya di situ. Mungkin saja masyarakat menyampaikan secara lepas kan. Oh, dulu itu Indonesia dibantu oleh HB9, kok sekarang malah jadi begini ya kan. Karena kalau boleh jujur, Mbak, memperjuangkan dana istimewa aja ini sangat sulit gitu. Pada zaman SBY kan. Dulu SBY bagaimana lah terhadap Jogja ya kan. Ya maksudnya ini sejarah lah ya. Ini sejarah ya. Sangat sulit. Tadi saya sempat scroll YouTube juga nonton seorang budayawan ya menyampaikan itu. Sampai sampai akhirnya Jogja ini mendapatkan dana istimewa dan begitu-begitunya itu sangat punya perjuangan. Jadi kalau bicara soal grassroots masyarakat ya, menilai itu pastinya mereka menilai dari sisi budaya ataupun kebiasaan. Karena mungkin mereka tidak menilik dari sisi politisnya. Terus kalau bicara soal akademis, pendidikan, nah mereka kadang menggabungkan itu, Mbak, antara sisi politik dan sisi budayanya. Itu dulu dibantu ya, walaupun ada perjanjian apa itu namanya tuh, Mbak. Nanti bisa dibaca, ada perjanjian yang menyampaikan yaitu dana istimewa. Jadi banyak sekali pandangan soal itu ya, tapi tetap kita satu arahan ya, karena kita punya pemimpin yang menurut kami itu sangat bijak ya, dan yang perlu kita garis bawahi adalah sifat dan sikap legowo itu yang selalu diutamakan. Kita mengerti ada susahnya dalam menjalankan
program dengan anggaran begitu. Tapi itulah Ya. pemimpin kita dan itu yang harus kita patuhi dan kita dengar. Oke. Nah, Mas kan tadi Mas Pancar juga udah sering menjelaskan bahwa adanya sifat legowo dari Jogja ya, dari pemerintahan Jogja. Nah, tapi kalau misalkan adanya pemotongan ini itu bisa tidak berpotensi menimbulkan gesekan politik antara elit lokal dan pusat gitu kan. Tadi sebenarnya kita juga sempat Mas Pancar udah sempat mention juga, dan sebenarnya sejauh mana sih mekanisme dialog formal misalnya forum tripartit pusat, provinsi, terus ke keraton itu bisa mendinginkan suasana, apakah itu juga udah sempat dilakukan gitu Mas? Kalau itu saya mungkin kurang mendapatkan informasi Pak ya, tapi kalau pandangan saya yang berkaitan dengan Jogja itu pasti ada. Dan kalau saya lihat di rapat komisi DPRD pusat ya, kayaknya itu sudah dibahas deh. Oh, oke. Itu sudah dibahas. Hanya memang kalau bicara soal komunikasi dan begitu-begitunya, saya rasa sudah. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah ini kan bukan tentang soal antara keputusan pemerintah dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tapi ada masyarakat yang bisa menilai. Karena keyakinan saya adalah segala sesuatu yang diturunkan berupa anggaran pasti akan diinvestasikan untuk masyarakat. Nah, jadi kalau bicara komunikasi kayaknya sudah ada. Hanya mungkin kemarin ya Sri Sultan itu menyampaikan seperti itu bentuk kelegoan dia dengan bentuk ya kita terima ya. Kita doakanlah Indonesia ini kembali pada ekonomi yang sebenarnya itu membaik sehingga kita mampu mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhan kita kembali. Kalau menurut saya kayaknya sudah ada dan sudah dirapat. Oke. Tapi Mas, kita juga ingin mengetahui kalau dibandingkan dengan skema otonomi khusus di Aceh atau di Papua, bagaimana arsitektur pembiayaan dan pengawasan di sana gitu ya? Maksudnya pelajaran apa yang relevan bagi daerah istimewa Yogyakarta, terutama agar keistimewaan ini tuh tetap bermakna gitu ya, meski anggaran menurun. Gimana kalau dari Mas Pancar? Pasti beda Mbak ya, bicara soal arsitektur pembiayaan, terus kemudian bicara soal arsitektur pengawasan ya, terus bicara soal relevan bagi dia atau tidak ya, karena kalau bicara soal anggaran aja udah beda Mbak. Ya, kita mungkin Jogja paling kecil lah ya, 1,2 sampai 3 triliun ya. Terus kemudian kalau Aceh itu Otsus itu kurang lebih 13 triliun ya. Terus kemudian bicara soal arsitektur pengawalannya, memang yang saya tahu di Jogja itu ya memang diawasi Kemenq memang ya, terus BPK dan DPRD DIY ya. Peran krusial keraton itu sebagai Garden of Culture. Tidak ada mekanisme pengawasan partisipasi formal dari masyarakat memang kalau di Jogja itu. Jadi memang tetap lembaga-lembaga negara yang terkait yang memang memberikan pengawalan dan pengawasan. Kalau keraton itu sebagai Garden of Culture saja. Terus kalau bicara soal relevan bagi DIY atau tidak, kalau DIY itu tidak bergantung, memang ini ya, kalau saya boleh menjelaskan ya, jangan bergantung pada nominal lah ya. Karena kalau bicara jaminan itu persentase Aceh dan Papua itu sangat tinggi. Tapi faktanya kemiskinan dan kualitas pelayanan publik itu belum signifikan. Ya, Papua dan Aceh. Let's say mungkin letak geografis yang mungkin cukup besar dan begitu-begitunya sangat mempengaruhi. Tapi sepadan atau tidak anggaran itu kan sepadan ya Mbak ya. Tapi sampai sejauh ini kan kita dengar tuh bicara soal Otsus, bicara Otsus Aceh atau Otsus Papua kan masih banyak sekali belum ada nilai transparansi dan akuntabelnya begitu-begitu.
Itu yang perlu kita Mm-mm. pelajari. Terus penguatan tata kelola transparan. Ya. Nah, itu Jogja sudah kita lihat tadi di atas ya. Memang sangat kental ya, diawasi, dan kalau bicara pembagian anggarannya tuh sangat kuat. Jadi tadi saya baca, Mbak. Jadi mekanisme ke kabupaten-kabupaten itu dari pusat transfer dana ini ke daerah. Mm-mm. Nah, dari daerah tuh tidak mentransfer ke kabupaten-kabupaten ternyata. Ah, Jadi oke. fokus Ya. pada kegiatan-kegiatan itu. Mm-mm. Mm-mm. Contoh ada di Kulon Progo, kegiatannya apa, menggunakan dana itu menjadi pencapaian Kulon Progo. Jadi tidak mentransfer uang Iya, itu iya, langsung. iya. Tidak disalurkan lagi ya, Mas? Betul. Jadi kegiatan itu apa? Contoh di Gunung Kidul ingin melestarikan budaya, melestarikan desa wisata budaya dan begitu-begitu. Oh ya sudah, langsung disasar ke sana. Dan ketika berhasil pencapaian itu untuk desa tersebut. Oke. Ya, ya. Tapi kalau misalnya pemotongan ini tidak terelakkan ya Mas Pancar, ada tidak strategi adaptasi yang realistis gitu? Maksudnya apa perlu refocusing program atau kemitraan filantropi, mungkin dari skema pendanaan kreatif atau penguatan PAD berbasis ekonomi budaya gitu Mas? Gimana? Pasti kalau memang keadaan itu terjadi ya Mbak, semua pasti dilakukan ya Mbak ya. Hanya kalau di 2025 saja yang mungkin masih kaget ya. Saya belajar dari 2025. Ya, ketika saya ketemu beberapa OPD ya menanyakan, saya ngambil di fokus tesis saya aja. Memang mereka kaget gitu Mbak. Kaget itu arti contoh tuh ada satu OPD yang bilang, kami biasa 1 tahun kami 1 tahun punya tujuan mengimplementasikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini ada agenda 80 agenda. Sekarang tuh cuma 40 agenda aja, Mbak. Jadi tidak sangat, semuanya ya, Mas? dan mereka menyampaikan untuk sekarang memang kita dipaksa oleh pemerintahan pusat untuk kreatif. Tapi kan harus ada penyesuaian dulu. Maka mungkin di 2026 belajar dari 2025 yang hanya 200 miliar dipotong, dan ketika nanti di 2026 ini setengahnya dipotong, mungkin akan dipaksakan untuk seperti itu. Ya, akan dipaksakan. Jadi pasti ada lah. Nah, hal-hal Mas Pancar, ya. Silakan. Oke Mas, kalau dari kacamata Mas Pancar, apakah nanti di 2026 itu akan mengubah hubungan Yogyakarta antara Yogyakarta dan pemerintah pusat dalam jangka panjang, atau nantinya jadi peringatan agar ada kontrak sosial baru nih tentang keistimewaan, atau justru membuka ruang konsolidasi yang lebih sehat Mas nanti di 2026? Kalau saya memandang ini ada 2 hal Mbak. Dalam jangka pendek ya, mungkin 2026 sampai 2030. Yang pertama itu, kalau melihat keadaan sekarang, hubungan pusat dan daerah istimewa itu masih tetap stabil. Ya. Karakter politik DIY itu Mbak, sejak HB9 adalah legowo dan sangat loyal kepada Republik ya. Ini ditegaskan ya oleh Sri Sultan yang ke-10 kemarin, bahwa tidak akan melobi ataupun menegosiasi. Itu menandakan bahwa hubungan kita tuh akan tetap baik-baik saja. Ini skema jangka pendeknya Mbak ya. Yang kedua, dampak utama di teknis program kebudayaan, penataan ruang atau revitalisasi heritage ya, sumber filosofi tadi itu bisa dipangkas. Jadi yang terasa pertama adalah berkurangnya skala kegiatan pelestarian budaya dan layanan publik khas DIY, bukan instabilitas politik. Jadi kalau jangka pendek adalah kedua hal itu. Sudah ditegaskan bahwa tidak ada negosiasi, tidak ada lobby-lobby ya. Kita kembali pada predikat kita, karakter berpolitik kita adalah legowo. Itu jangka pendek. Yang kedua, hanya mengurangi beberapa program yang kemudian itu menjadi aspek paling penting. Ini bukan instabilitas politik. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya itu risiko simbolik. Jika pemangkasan berlangsung terus-menerus, maka muncul potensi perasaan bahwa
negara kurang menghargai Jogja. Hmm. Ya, ini tidak akan memicu separatis, tidak. Ya. Karena DNA politik Jogja itu sangat berbeda dari mungkin daerah yang mendapatkan otus itu. Tapi bisa menimbulkan sentimen kecewa yang diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi Oke. kalau bicara soal akan muncul separatis, muncul negara yang tidak menghargai daerah istimewa yang tidak menghargai pemerintah pusat itu tidak. Karena DNA politik kita sangat berbeda dari beberapa daerah lainnya. Oke. Terus kemudian adalah citra pemerintahan pusat. Bisa terbentuk ya persepsi bahwa pemerintahan pusat lebih fokus ke daerah konflik Aceh, Papua, dan Ya. kurang memberi perhatian pada daerah yang sangat loyal. Ya, ini Oke. beresiko melemahkan ikatan emosional historis. Jadi jangan sampai ini terjadi terus-menerus ya. Karena anggapan kita begitu. Oh, jangan yang diurus yang berkonflik saja. Kan Ya. gitu. Yang loyal yang pernah memberikan sesuatu pada negara ini paling tidak dilihat dan dihargai. Ini efek dalam jangka panjangnya. Terus kekuatan budaya, Mbak. Jika tidak ada strategi pembiayaan alternatif, proses pelestarian bisa sangat melambat. Keraton dan tata ruang khas bisa kehilangan simboliknya. Karena bagi saya dana sangat penting. Ya. Kalau tidak ada, apalagi dikurangi, let's say mungkin akan mempengaruhi ketiga hal itu. Apakah ada potensi kontrasosial? Sangat penting. Ya, kontrasosial yang saya maksud adalah demo atau separatis tadi. Hampir tidak di DI, ya, karena culture politik masyarakat lebih konsensus dan berorientasi pada harmoni. Oke. Baik Mas Pancar. Mungkin ini yang terakhir ya Mas ya, yang mau saya tanyakan terkait tema kita hari ini. Apa sih kira-kira solusi jangka panjang untuk isu ini ya, isu pengurangan dana istimewa di masa yang akan datang, kalau pandangan dari Mas Pancar? Masa yang akan datang tuh kapan tuh Mbak? 2026, 27, 28, 29, 30? Iya bisa jadi 2026 dan seterusnya. Gimana kalau dari Mas Pancar? Kalau saya ya Mbak, pemerintahan pusat harus kembali menata mana program-program prioritas pemerintahan pusat. Ya, contoh kayak MBG. Ya sudahlah, coba didiskusikan dan dirapikan kembali ya. Memang tujuannya sangat baik. Ketika saya diskusi sama teman-teman sangat baik, Mbak. Ketika MBG itu memang konsensusnya lahir ingin menciptakan anak-anak muda ataupun anak-anak yang berpendidikan baik, gizinya baik dan begitu-begitu. Tapi sebenarnya ada konsep lain, Mbak, yang menunjang itu. Tapi hari ini belum terjadi. Itu yang pertama soal penataan prioritas program nasional. Terus kemudian korupsi penting, Mbak. Korupsi kita harus masukin itu. Korupsi penting karena Indonesia ini aliran dana korupsinya sangat tinggi ya, itu harus diberantas. Benar-benar diberantas. Dan yang ketiga itu mencoba untuk berpikir kembali lah soal program-program, contoh macam dana antara ya kan, mau diapakan nanti, itu kan sangat mengganggu Mbak. Terus pajak kita, kurangi belanja anggaran dan melihat prioritas untuk daerah-daerah kita yang masih sangat minim anggaran. Tentu memang banyak sekali berita yang bilang pemangkasan anggaran ini adalah bagian dari kita ingin mensejahterakan daerah-daerah tertinggal. Makanya ada pemangkasan anggaran di daerah-daerah yang kemudian dilihat itu maju. Tapi let's say bagi saya, pemerintahan pusat mengerti kemampuan daerahnya, ya. Pemerintahan pusat tahu bagaimana kemampuan kreativitas daerahnya. Jadi harap-harap kepada Pak Prabowo dan Ibu Sri Mulyani lah ya. Paling tidak mereka yang fokus ke sana ya, kita support apapun program pemerintah, kita support. Tapi apa yang perlu kita kritisi, kita kritisi. Jangan sampai, apalagi Jogja ya,
kalau misalnya dana istimewa ini dikurangi sampai 50%, maka sangat berdampak pada hal yang banyak, Mbak. Budayanya, pendidikannya, kelestariannya, terus Oke. kemudian simbolnya. Dan saya Ya. kira itu, Mbak. Asik. Oke. Oke, baik Mas Pancar. Ya, tadi teman-teman kita baru aja diskusi ya yang cukup lebar sama Mas Pancar terkait adanya nanti isu pemotongan dana istimewa untuk Yogyakarta ya Mas ya. Dan terkait isu itu, alasan pemotongan hingga implikasi politik, hukum dan sosialnya, ya intinya kebijakan anggaran bukan sekedar tabel saja ya Mas ya, melainkan juga cermin cara negara menghormati identitas dan memori kolektif daerahnya. Untuk pemotongan dana keistimewaan Yogyakarta di 2026 bisa jadi sekedar penyesuaian teknokratis. Bisa juga menjadi penanda babak baru relasi Jogja dan pemerintah pusat ya atau di Jakarta. Apapun itu, transparansi, dialog yang tulus dan komitmen menjaga kebudayaan adalah kuncinya. Untuk itu, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pancar, terima kasih banyak. Siap. Untuk menyatakan berhenti